dua daratan. Di ekosistem alami itu terbagi lagi menjadi dua, apa aja nak? Perairan dan daratan. Di setiap ekosistem pasti ada yang namanya rantai makanan. Oke, sekarang yang ada di papan tulis ini sama di tema halaman 55. Tengok di situ ya, rantai makanan. Iya, rantai makanan di ekosistem apa? Perairan kah? Daratan kah? Daratan di mananya? Sawah. Itu ada padi, dimakan sama tikus dimakan sama ular dimakan sama ular mati menghasilkan bakteri pengurai. Tengok, kita baca dulu rantai makanan ini. Coba baca dulu si Taufik. Buat Taufik. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular dimakan oleh Oke, stop. Yang dibacakan si topik adalah paragraf pertama. Kira-kira kalau ibu tanya ada berapa paragraf dalam wacana ini? 3 atau 4? Yang pertama itu dibaca si topik dari rantai makanan sampai waktu ke waktu. Lalu paragraf kedua silakan baca Fahira Hisyami. Yang buat Fahira Hisyami. Di lautan yang menjadi produsen adalah zooplankton. Zooplankton adalah dan tumbuhan hijau yang dapat berukuran dan melayang-layang dalam air. Golongan 1 adalah zooplankton. Hewan pemakan zooplankton. Konsumen 2 Oke. Yang tadi yang dibacakan si topik itu paragraf 1, yang dibacakan si Fahira paragraf kedua. Kira-kira yang dibacakan si Fahira ini kalau ibu tanya kalimat utamanya yang mana ya? Berarti paragraf kedua menceritakan tentang yang menjadi produsen di dalam lautan adalah si fitoplankton. Itu ya kalimat utamanya. Bisa nggak diambil ide pokoknya atau pikiran utamanya? Bisa. Lalu kalimat penjelasnya itu menjelaskan tentang fitoplankton ialah sebagai konsumen 1, begitu kan? Lalu paragraf ketiga, baca dulu si Angga, Puan Angga. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Oke, paragraf ketiga. Kalau ibu tanya, kalimat utama paragraf ketiga yang dibacakan temannya ini adalah iya, berarti terletak di awal paragraf. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Kalau ada satu yang tidak ada, macam mana bisa lancar? Ya kan? Lalu di paragraf keempat, silakan dulu baca, Bang Arka, baca. Ini yang dibacakan si Arka ya, paragraf 4. Kalau ibu tanya kalimat utama paragraf keempat adalah
Di dalam rantai makanan itu terdapat produsen, konsumen, dan bakteri pengurai. Itu paragraf pertama. Lalu di paragraf kedua menceritakan apa, Nak? Produsen. Dalam rantai makanan kan ada produsen. Lalu diceritakan produsen. Lalu dalam rantai makanan ada lagi komponen konsumen. Dijelaskan di paragraf ketiga. Dan paragraf terakhir menjelaskan tentang pengurai. Salah satu komponen dalam rantai makanan adalah pengurai. Dijelaskan di paragraf keempat. Sekarang yang menjadi tugasnya apa, Bu? Karena sudah kita bahas kalimat utama. Tengok di halaman setelahnya. Sama itu ini. Udah, informasi penting. Karena sebelumnya kita sudah belajar tentang materi bahasa Indonesia kita tentang ide pokok dan informasi penting. Sesudah kalian memahami tentang kalimat utama, bagaimana mendapatkan kalimat utama, letaknya di mana, ide pokok itu terletak di kalimat utama, maka sekarang kita cari informasi penting. Mencari informasi penting sama dengan menemukan yang namanya ide pokok. Ngerti? Nah, ini dikerjakan secara berkelompok. Bu, kelompoknya kayak mana, Bu? Oke, Ibu yang menentukan kelompoknya. Kelompoknya, tengok kelompoknya itu yang dekat-dekat aja ya. Oke, si Siva, Jaira, Aska, Fadli. Satu. Kelompok satu. Kelompok dua, si Pak Rudin, si Haikal, dan si Hairul. Iya, tiga ya. Si Hasbi punya situ. Jawaban si Arka. Si Hasbi ke situ nanti ya, Nak. Lalu si Arka, si Taufik. Si Arka, si Aupa, si Sela, si Jaskia. Febri, Alia, Fahira, Nirwa. Ya. Si Taufik, si Denny, Raihan, dan Firman. Ya, kita balik. Siapa namanya? Najwa, Dela, Uswatun, Evina, dan Naja Akila. 5, Bu. Gak apa-apa, 5. Si Angga, si Rizky, sama si Erpina. Putri Anugrah. Kenapa? Sama Juli.